Hai semua, hari ini kita akan bahas satu contoh kasus untuk runutan. Ini termasuk yang sederhana, yaitu menghitung besarnya bunga dari deposito. Nah, jadi di sini diketahui deposito itu memiliki bunga tahunan sebesar 6,5%. Nah, dalam hal ini banyaknya uang yang didepositokan harus diinput oleh pengguna. Oke. Nah, kita coba analisa dulu ya. Jadi analisanya di sini terdiri dari apa sih yang menjadi input, apa yang menjadi output, dan kemudian prosesnya itu apa sih gitu ya. Oke, yang menjadi input di sini dibilang adalah banyaknya uang. Jadi jumlah deposito ya, atau deposito gitu aja. Lalu itu aja yang menjadi input. Yang menjadi outputnya apa sih? Kaitkan dengan di soal disuruh ngapain? Menghitung besarnya bunga. Berarti dalam hal ini adalah bunga deposito ya. Nah, jadi prosesnya terus apa? Nah, oke. Di sini diketahui bunga dalam bentuk persen. Sedangkan kalian disuruh menghitung bunga dalam bentuk rupiah. Oke, berarti kita harus melakukan perkalian antara besarnya deposito dengan besarnya bunga. Nah, contohnya nih misalnya, saya buatkan contoh dulu supaya lebih terbayang ya. Contoh, misalnya besar depositonya adalah yang gampang aja 1 juta, berarti bunga yang diperoleh itu adalah 1 juta dikalikan dengan besarnya bunga dalam persen, yaitu 6,5%. Oke, nah 6,5% ini berapa sih? Persen itu kan artinya per 100 gitu. Jadi 1 juta dikali 6,5 dibagi 100. Nah, berarti jawabannya adalah kurang lebih 65.000. Oke, jadi 6.500.000 dibagi 100. Ini tinggal dicoret aja sih sebenarnya nolnya gitu kan. Kemudian 6,5 dikali 10.000. Nah, itu contohnya. Berarti rumusnya di sini adalah 1 juta ini adalah deposito. Jadi bunga dalam bentuk rupiah ya, saya tulis bunga rupiah, itu sama dengan deposito dikali 6,5 per 100. Nah, setelah semua analisa dilakukan, sekarang mari kita langsung masuk ke pseudocode-nya. Di dalam pseudocode, ingat pertama tentukan dulu nama algoritmanya. Namanya ini diusahakan nama yang bermakna ya. Misalnya bunga deposito. Oke, jadi di sini penjelasannya adalah menghitung bunga deposito dalam rupiah, di mana bunga per tahun adalah 6,5%. Nah, jadi seperti itu misalnya. Untuk deklarasi berarti kita lihat dari input. Oke, di sini ada deposito. Kemudian apalagi ya? Oke, di sini ada bunga. Nah, sekarang kita tentukan, oh ya, di sini ada bunga rupiah dong. Oke. Ini maksudnya bunga rupiah ya yang menjadi outputnya ya, maaf ya. Nah, supaya tidak bingung. Oke. Nah, jadi saya pakai bunga rupiah deh. Nah, kita lihat dulu deposito ini kira-kira tipe datanya apa ya. Oke, deposito itu kan berarti banyaknya uang ya. Kalau banyaknya uang di Indonesia sih biasanya dia bilangannya bulat. Nah, kalian boleh menggunakan misalnya integer, seperti itu. Sedangkan bunga rupiah ini tipenya apa? Bunga rupiah ini adalah perkalian antara besarnya deposito. Oke, deposito adalah integer. Namun di sini karena dia ada koma-komanya, akan secara teori akan ada kemungkinan untuk menghasilkan bilangan pecahan sehingga lebih aman bagi kita untuk memilih tipe datanya sebagai real. Oke. Nah, kalau sudah, berarti sekarang kita langsung masuk ke bagian deskripsi, yaitu masuk ke dalam input. Nah, kita pakai read ya untuk melakukan input data. Nah, ini fontnya kok berubah sih?
Oke, saya perbaiki dulu supaya rapi. Nah, read, apa yang dibaca di sini adalah, yang dibaca adalah variabel deposito. Oke. Setelah itu, apa yang dilakukan? Melakukan proses perhitungan bunga. Nah, oke. Nah, di sini sama dengannya ingat ya, diganti dengan panah ke kiri. Oke, karena di sini pseudocode gitu ya. Tapi kadang-kadang saya juga lupa sih. Oke, kemudian setelah proses perhitungan yang terakhir dilakukan adalah mengoutput dengan write. Yang ditulis apa? Bunga rupiah. Oke, kalau sudah, berarti pseudocode-nya udah jadi. Sekarang kita akan buat logaritmnya. Kita tinggal menerjemahkan saja pseudocode yang sudah kita buat ke dalam logaritm. Di sini udah ada main dan end sebagai tanda untuk memulai dan mengakhiri flowchart. Oke, kita klik saja di antara main dan end, klik garisnya. Lalu pertama kita langsung masuk ke deklarasi. Yang pertama dideklarasikan yaitu adalah deposito. Ini tipenya adalah integer. Berhubung antara deposito dengan bunga rupiah itu berbeda tipe datanya, berarti kita harus deklarasikan mereka secara terpisah. Oke. Bunga rupiah tipenya adalah real. Oke. Berarti deklarasi udah beres, sekarang kita tinggal membaca. Yang pertama membaca deposito. Oke, kemudian kita menghitung bunga. Menghitung berarti proses assign. Di sini yang dihitung adalah bunga rupiah. Sesuai dengan rumusnya, kita menghitung bunga. Kemudian ini rumusnya adalah deposito dikali 6,5 per 100. Oke. Kemudian kita coba untuk menampilkan bunga rupiah. Oke. Berarti output itu adalah bunga rupiah. Nah, oke. Nah, ini adalah flowchart yang lengkapnya. Kita coba jalankan ya. Untuk menjalankannya, kita langsung saja sesuai dengan instruksi di sini, masukkan deposito. Berarti nilai depositonya misalnya 1 juta. Tekan enter dari keyboard boleh. Nah, ini langsung ditampilkan hasil bunga rupiahnya 65.000. Kalau kalian mau mencoba yang lain, misalnya 2.500.000, silakan. Oke, ini adalah hasilnya. Nah, sekian tutorial kali ini, mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kalian dan lebih melatih kalian dalam mengerjakan soal-soal. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan tuliskan di dalam komentar. Jangan ragu-ragu untuk bertanya.